yang laboratorium forensik itu harusnya di tanggal berapa itu? Sekitar minggu depan ya harusnya. Oke, dokter. Oke, kita mulai ya. Laboratorium forensik. Oke, jadi kesempatan kali ini kita materi tentang laboratorium forensik. Jadi laboratorium forensik ini lab 4 ya, yang nanti mungkin di tempat rumah sakit kalian itu ada. Itu fungsinya untuk memeriksa bukti-bukti atau sampel dari suatu kasus, baik itu dari darah atau bercak atau cairan lainnya, nanti yang nantinya akan diidentifikasi untuk melengkapi rangkaian kasus atau persidangan. Nah, ini slide-nya sudah pindah di sana. Sudah, dokter. Sudah ya. Oke. Jadi yang pertama kita membahas tentang alur cairan mani atau sperma. Jadi ketika pada suatu kasus dia ada sampel ya. Jadi ini ada sampel, kemudian di sampel itu bisa saja dia hanya bercak atau kita melakukan swab vagina. Biasanya pada pos persetubuhan itu sekitar 3 sampai 5 hari itu masih bisa diperiksa. Kalau pada jenazah justru cairan sampel atau swab vagina ini dia bisa bertahan sampai 1 minggu karena sifatnya kan dianggap benda asing ya. Jadi kalau meninggal dia tidak ada perlawanan sehingga masih ada di sana dia. Nah, dimulai dari bercak. Jadi bercak itu ada mani, ada sperma. Jadi yang cairan keluar itu belum tentu dia berisi sperma, tapi hanya cairan mani gitu. Pada kasus-kasus azoospermia itu kan tidak ada selnya. Nah, yang dicari itu kan sel spermanya. Nah, pada pemeriksaan bercak itu kalau kita mau periksa spermanya itu menggunakan tes BC. Kalau pada cairan maninya kita fosfatase asam. Kemudian bila kita swab, kita untuk memeriksa sperma itu bisa langsung pengamatan dengan mikroskop ya, dengan pewarnaan gram. Itu bisa terlihat langsung seperti apa cebong gitu ya, ada buntutnya, ada kepalanya gitu. Di sperma ini juga bisa dilakukan pemeriksaan malasid green. Kemudian pada cairan mani, kalau swab itu kita bisa menggunakan Berberio Florence. Nah, ini reaksi fosfatase asam dulu yang kita bahas. Jadi dia yang dibutuhkan itu berintamin fast blue, Na-asetat, glasial asetat, sama aquades untuk pengencernya. Kemudian dilarutkan ya. Jadi nanti dia nomor 2, 3 itu dilarutkan dalam 4 untuk menghasilkan larutan penyangga. pH-nya harus 5. Kemudian dilarutkan dalam larutan penyangga tersebut. Nah, larutan B itu kita tadi membuat larutan A, kemudian larutan B itu natrium alfa napil fosfat, aquades, kemudian 89 mili larutan A tadi ditambah 1 mili larutan B disaring cepat ke dalam botol berwarna gelap, simpan dalam lemari es. Nah, dasar reaksi itu, fosfatase asam itu dia menghidrolisis natrium alfa nat, natril fosfat dibebaskan menjadi alfa natpol. Nah, alfa natpol itu ditambah berintamin fast blue tadi menghasilkan zat warna azo berwarna merah ungu. Jadi nanti kalau dia warnanya ungu, maka itu kan positif adalah cairan mani. Karena dalam persidangan itu yang kita bahas sebelumnya kan pelaku itu boleh berbohong gitu loh. Tinggal kita membuktikan secara ilmiah itu bukan air atau bukan apa-apa, melainkan cairan mani. Gitu. Nah, ini gambarannya ya. Nah, itu dia warna ungu. Kelihatan ya dari sana gambarnya, video animasinya. Terlihat, dokter. Oke, dia berwarna ungu gitu. Kemudian ini tes fun ya.
Nah, yang selanjutnya reaksi Barberio. Tadi Barberio untuk meriksa apa? Barberio untuk memeriksa mani juga ya, yang diambil dari swab vagina. Nah, spermin dalam cairan mani itu dengan asam pikrat jenuh menghasilkan kristal spermin pikrat. Reagennya itu larutan asam pikrat jenuh. Nah, seperti ini gambaran. Dia warnanya jadi kuning-kuning gitu, seperti jarum. Nah, hasilnya itu dia membentuk kristal spermin pikrat berwarna kekuningan berbentuk jarum dengan ujung tumpul. Kadang-kadang terdapat garis refraksi terletak longitudinal, kemudian kristal kadang berbentuk ovoid. Jadi lebih seperti batang-batang gitu ya. Nah, reaksi Florence itu adanya kolin dalam cairan mani merupakan produk degradasi dari lecitin. Dengan larutan Lugol, kolin bereaksi dengan kolin membentuk kristal kolin periodida. Nah, reagen itu larutan Lugol tadi dibuat dari kalium iodida kandungannya iodium sama aquades. Seperti ini animasinya ya. Hasilnya itu akan tampak kristal kolin periodida berwarna coklat berbentuk jarum juga. Kalau yang tadi kuning, yang Florence ini akan berbentuk seperti jarum sama, tetapi warnanya coklat gitu. Nah, kemudian lanjut ke pemeriksaan spermatozoa. Dalam aspek mediko-legal, teman-teman disebut tanda pasti persetubuhan tuh kalau ditemukan sel spermatozoa. Kalau tidak ada itu hanya tanda penetrasi, yang artinya bisa dari berbagai sebab kekerasan tumpul gitu ya. Nah, dalam pemeriksaan sperma ini, saya sering dipanggil di mana saksi sidang atau saksi ahli ya, dipanggil untuk bisa hakim itu menetapkan orang ini melakukan tindakan apakah hanya pelecehan tabul atau sampai ke persetubuhan, karena hukumannya berbeda. Sehingga kita melakukan laboratorium, kita lakukan pemeriksaan spermatozoa ada langsung dengan mikroskop ataukah pewarnaan malasit green atau pewarnaan beci. Nah, cara pemeriksaannya, satu tetes lendir vagina itu diletakkan pada kaca objek, kemudian lihat di bawah mikroskop. Kalau langsung ya, apakah ada spermatozoa atau apakah ada pergerakan. Bahannya itu kalau kita swab, teman-teman nanti kalau praktek ya, kemudian jadi dokter puskesmas diminta memeriksa forensik kasus pelecehan seksual, teman-teman lakukan saja swab. Jadi buat ekstrak dalam tabung reaksi plus garam fisiologis, lalu disentrifius 1000 rpm selama 2 menit, endapkan diperiksa di bawah mikroskop, itu bisa langsung kelihatan. Kalau di puskesmas mungkin laboratorium sederhana. Nah, seperti ini gambarannya teman-teman. Ya, jadi dia ada buntutnya, ada kepalanya, itu sudah pasti ada sel spermatozoa. Kemudian lanjut malasid green. Reagennya itu ya namanya malasid green 1% sama eosin yellowish 1%. Nah, malasid green itu nanti kayak gini gambarannya. Jadi kalau nanti kepalanya itu berwarna merah, lehernya berwarna merah muda, dan ekornya berwarna hijau, nah itu menandakan dia positif. Dia akan lebih terwarnai. Sedangkan beci, nanti kita menggunakan asam fusin, biru metilin, sama asam klorida. Nah, gambarannya gini, jadi SBG nanti kepala spermatozoa berwarna merah, ekornya berwarna merah muda, menempel pada serabut benang. Nah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya ya. Jadi teman-teman kan kadang ditemukan kasus tuh.
kasus pemerkosaan, kemudian tetapi pada perjalanannya itu sudah lampau, sudah sebulan atau 2 bulan yang lalu. Otomatis kan tidak ditemukan ini ya, sampel ya, sampel cairan dan sebagainya sudah hilang. Tetapi kalau dia ada eh, sexual transmitted disease atau penyakit menular seksual, kan ada namanya bakteri Gonococcus. Nah itu dia tidak akan hilang kalau tidak diobati dan juga banyaknya tidak bergejala pada perempuan, jadi nggak disadari. Nah itu kita periksa bisa juga dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ya, bahwa korban ini ada bakteri yang mana apa namanya, bakterinya itu khas pada penyakit menular seksual. Ini ya, akan nampak bakteri seperti ini, seperti biji kopi. Dia tampak seperti biji kopi. Nah, kemudian lanjut ke golongan darah. Itu Zidni kok sudah cepat malam tadi siang di luar bukit. Oke, lanjut ke pemeriksaan golongan darah. Jadi korban-korban pemerkosaan, teman-teman itu sering dia berusaha melawan dengan mencakar, ya kan? Mencakar, kemudian menarik rambutnya, atau kemudian ada darahnya di situ. Nah, itu golongan darah itu bisa diambil dari darah, dari cairan mani, rambut, kuku maupun korokan kuku. Keren ya. Jadi nanti ketika yang misalnya darah yang sebagai sampel, maka serum anti A dan anti B, serum anti A biasanya berwarna hijau atau biru, serum B warna kuning. Kemudian dibutuhkan kaca khusus pemeriksaan golongan darah. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Nanti juga kalian menemui di sini, siapa tahu nanti di sini ada yang menjadi dokter spesialis patologi klinik nantinya akan sering menemui ini, tes cardnya. Nah, golongan darah pada air mani itu pada golongan sekretor dapat ditemukan adanya substansi golongan darah dalam cairan tubuh seperti pada air liur, sekret vagina, cairan mani, dan lain-lain. Nah, golongan darah di air mani itu kita membutuhkan bahan cairan mani, tabung reaksi, titer serum yang terkuat dengan antisera A, antisera B, dan anti H. Ini golongan darah dari air mani yang ketiga. Itu tadi caranya seperti ini ya, nanti kita share slide-nya. Jadi mulai dari masukkan cairan sampelnya, kemudian sampai ke menentukan tingkat campuran ekstraknya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Misal tabung satu itu AB, tabung dua ini positif, tabung tiga positif, kesimpulannya itu AB sekretor. Kalau tabung satu itu positif, tabung dua negatif, tabung tiga positif itu berarti A. Kalau dia tabung satu minus, tabung dua positif, tapi tabung tiga positif itu B. Kalau tabung satu dan dua itu minus sama minus, hanya tabung tiga yang positif, maka dia golongan darahnya O. Lalu gimana kalau minus semua? Berarti dia non sekretor. Nah, kalau dari golongan darah rambut, itu bisa dari rambut pubis, biasanya ya. Kan pada kasus pelecehan sering dia misalnya tertinggal dari pelaku dan sebagainya. Jadi kita mengambil bisa dari sampel pubis. Ini nanti cara kerjanya kita baca di rumah masing-masing nanti. Mulai pengambilan sampelnya sampai ke dalam masukkan tabung reaksi. Nah, hasilnya gimana kalau rambut pubis? Jadi dia hanya ada tabung dua ya, satu dan dua aglutinasi. Jadi kalau dia tabung satu positif, tabung dua positif, kesimpulan golongan darahnya AB. Kalau dia tabung satu saja positif, tabung dua negatif itu A.
tabung satu negatif tapi tabung dua positif itu B. Dua-duanya negatif sama dengan O. Nah, sudah selesai yang eh, golongan darah ya, sama lab cairan sperma. Sekarang lanjut ke pemeriksaan alkohol dan narkoba. Jadi kasus-kasus yang berkaitan hukum itu kan nanti erat kaitannya dengan kedokteran forensik. Atau juga kalian nanti jadi dokter bedah itu bisa melihat kadar alkohol dalam darah itu bagaimana. Supaya tidak mempengaruhi apakah dia GCS-nya memang turun atau GCS-nya turunnya itu palsu, Pak. Karena pengaruh kadar alkohol dalam darah atau narkoba. Jadi pemeriksaan alkohol darah itu kita bisa menggunakan alatnya itu mangkuk Conway, sampel darah atau urin korban, reagen antinya itu kalium dikromat ya, kemudian asam sulfat, ngencernya Aquades, sama kalium karbonat jenuh. Ini caranya, nanti kita baca. Kalau pada kesempatan nanti bisa kita praktekkan ya, siapa tahu dipraktekkan di kelas. Ya, Sanas. Praktekkan di kelas, saya dicoba semua. Siapa tahu Zidni itu, untuk temannya, positif. Ya kan? Atau siapa lagi nih? Mana cowok-cowoknya ini? Ada. Nah, nanti bisa kita tes nanti apakah hasilnya akan seperti ini. Kalau dia warna kuning kenari, berarti hasilnya negatif. Tapi kalau warna kuningnya itu kehijauan, itu menunjukkan kadar etanol sekitar 80%, sedangkan warna hijau kekuningan sekitar 300%. Jadi eh, kualitatif ya. Nah ini yang mana yang positif kira-kira? Sebelah kiri kah sebelah kanan? Kanan. Oke. Kemudian narkoba urin itu zaman sekarang lebih mudah ya. Jadi ada tes kit urin atau rapid test seperti ini. Nanti teman-teman bisa ada di puskesmas untuk lebih sederhana sebagai screening ya. Selanjutnya nanti tentu kuantitatif yang bagus. Nah ini dia. Jadi pemeriksaan narkoba urin itu nanti akan dikatakan negatif itu apabila ada garis T dan C. Kalau positif itu hanya C saja. Bagaimana kalau garisnya seperti ini? Maka itu invalid. Bisa dites ulang ya, apakah alatnya atau sampelnya yang kurang kualitas. Ada lagi pakai kartu, misalnya tes areanya itu dimasukin sini ya di urinnya, kemudian sampel well di sini misalnya dia positif, dia C-nya akan nampak. Kalau negatif dia garis dua. Kalau stick seperti ini, lebih sederhana ini rapid test. Nanti kalian sekali bisa itu langsung bisa melaksanakan. Nih, kesempatan online offline nanti kita coba teman-teman. Kemudian ada lagi lab sederhana di forensik itu tes diatom ya. Sudah dengar saya kira kemarin sekilas. Jadi tes diatom paru itu untuk membuktikan dia tenggelam apa tidak. Konsepnya diatom itu merupakan makhluk seperti plankton gitu ya di atas air hidupnya. Setiap air pasti ada diatomnya, makanya dinamai tes diatom. Tapi nama lainnya itu bisa disebut tes getah paru atau tes destruksi asam. Yang ini kita bahas getah paru dulu. Jadi pada otopsi kita lakukan eh, pengirisan atau pada paru ya, kita usap gitu menggunakan pisau. Nah nanti bentuknya seperti ini, dilihat di bawah mikroskop. Jadi nampak nggak terlihat suatu alga atau plankton di atas air sebenarnya seperti ini ada. Maka kalau nilainya itu 10, itu dikatakan positif kalau di kita paru ya.
ada 10 per lapang pandang itu dikatakan positif. Bentuknya eh, betul-betul solid, dia berdinding berlapis dua, makanya dia disebut eh, mikroorganisme yang tahan asam. Jadi kedokteran forensik laboratorium itu membantu pembuktian tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia melalui pemeriksaan barang bukti biologis. Nah, demikian hasil laboratorium forensiknya. Teman-teman ada yang didiskusikan? Sebenarnya dokter. Tadi yang Ya. maksudnya non sekretorik di pemeriksaan golongan darah pada mani itu maksudnya bagaimana ya dokter? Oh iya, terima kasih Fauzia Anggi. Oke, kita buka slide-nya ya. Hmm, Gimana caranya memperlihatkan slide-nya lagi? Oh ini, kelihatan ya teman-teman? Kelihatan dokter. Oh ini ya. Ah ya ini. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Jadi maksudnya sekretor atau sekret itu kan artinya cairan ya. Jadi kalau dia negatif dua-duanya itu berarti dia cairannya itu bukan dari sekret eh, apa namanya cairan mani. Artinya dia bisa aja sampel itu memang bukan cairan mani atau saat kita pengambilan tuh lebih banyak kualitasnya itu berisi cairan lainnya. Misalnya cairan eh, kewanitaan atau cairan air ya atau lain-lain yang terkait dengan proses pemerkosaan itu. Sudah jelas kira-kira? Oh iya, bisa ditangkap? Bisa dok. Oke, terima kasih. Yang lain, bebas diskusinya terkait forensik. Izin tanya dokter, Ya, tadi kan Nurlela. ada tes pemeriksaan alkohol dan juga narkoba itu ada dua ya menurut saya waktu dipresentasikan tadi. Di antara yang rapid test sama yang pemeriksaan yang pakai reagen itu kira-kira sensitivitasnya itu lebih sensitif yang rapid test atau yang menggunakan reagen biasa dokter? Oke. Jadi, dua-duanya tadi sebenarnya termasuk rapid. Jadi ada stick, ada kartu. Jadi, rapid test itu gunanya untuk screening massal. Misalnya, oh ini positif apa tidak gitu aja, kualitatif gitu ya, kualitatif. Jadi sensitivitasnya itu tinggi, tetapi eh, efektivitasnya itu rendah. Jadi yang benar yang mana nanti itu ada yang lab laboratorium tingkat expert. Namanya coba nanti teman-teman browsing aja, itu udah keluar nanti satu lembar. Eh, Blood alcohol concentration itu diambil dari darah. Itu nanti ada kayak table gitu loh. Oh, kalau dia konsentrasinya sekian persen, itu kemudian dampak di tubuhnya itu, misalnya dia hanya pusing, kemudian merancau, terus oh BAC-nya, alkohol konsentrasinya sekian, nanti tabel sebelahnya menunjukkan gejalanya itu dia sampai emosional, atau kemudian tidak mengenali diri, atau sampai ke bawah dia
menyebabkan kematian letalness. Jadi di browsing aja ya, kan nggak rugi tuh 1 menit. Nanti setelah ini lihat, kalian jadi dokter tuh jadi tahu. Cukup dari melihat manifestasi klinisnya, kira-kira ketika nggak punya lab, bisa mengira, oh ini kadar di dalam darahnya sekian gitu loh. Karena pemeriksaan blood alkohol konsentrasi itu adanya di rumah sakit besar. Nah, kalian nanti kalau misalnya kerja pertama di puskesmas, jadi bisa melihat tabelnya itu, dari gejalanya itu. Bisa dimengerti? Bisa dokter, terima kasih. Oke, nanti silakan di browsing ya. Oke. Ada lagi? Fakri, Fakri Ali Ridho, sedang di pantai dia. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya lagi dokter. Yang tadi Ya, pemeriksaan siap. diatom paru itu, kalau misalnya dia meninggal tenggelam sama meninggal dulu baru dibuang di air gitu, apa? Oh, siap, betul. Jadi, terima kasih yang ditanya. Jadi, mengingatkan saya menegaskan ini ilmunya. Jadi, tes diatom itu ada dua sebenarnya. Yang dibahas di sini adalah tes getah paru. Makanya getah paru itu interpretasinya boleh dikatakan positif kalau dia ditemukan 10 diatom per lapang pandang. Berbeda dengan tes destruksi asam yang melalui pemeriksaan sumsum tulang. Jadi di dalam tulang panjang ya, seperti tulang paha itu kalau ditemukan satu aja diatom itu pasti positif dia tenggelam, meninggalnya karena tenggelam. Kenapa kok begitu? Misalnya dia dibunuh dulu, kemudian diceburkan di dalam air, itu masih bisa terhirup karena ada perimortem, ada proses perimortem di sana. Mungkin masih ada 1 atau 5 diatom gitu kan, sehingga dipastikan harus 10 dulu baru positif, betul-betul dia meninggal di air. Nah, kalau sumsum tulang yang tes diatom destruksi asam itu cukup satu aja, karena kan logikanya untuk mencapai aliran darah sampai ke sumsum itu kan butuh terhirup yang banyak ya jika dia tenggelam di dalam air begitu. Sehingga beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman lihat berita viral yang anaknya selebgram ditenggelamkan itu, padahal sudah ada CCTV-nya, tapi tetap harus kita cari bukti itu. Karena alat bukti kan syaratnya harus ada 2. Nah, itu harus dicek getah parunya. Apakah dia eh, ibaratnya bisa diracun dulu, kemudian dibuat tenggelam, apa ditenggelamkan, atau dengan kekerasan, itu berbeda nanti hukumannya. Makanya harus dibuktikan benar gitu loh. Supaya nggak dihukum terlalu lebih atau terlalu ringan. Gitu. Cukup, ini. Oke. Yang lain? Sudah cukup? Sanas? Sudah cukup. Baik. Terima kasih ya waktunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.